Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rama Effendi dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan pembahasan tentang pemilu dan pemilu kada pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di sini dari kelompok 8 sudah membagi subbab-subbab tersebut kepada teman-teman yang lain. Yang pertama itu tentang pemilu dan pemilu kada pada masa Orde Lama yang akan dibawakan oleh saudari Siti Firdana Farisa. Yang kedua adalah pemilu dan pemilu kada pada masa Orde Baru yang akan dibawakan oleh saudari Filzah Izzati Isma. Dan yang terakhir adalah pembahasan pemilu dan pemilu kada masa reformasi yang akan dibawakan oleh saudara Nurdin Hidayat. Baik, di sini saya akan menyajikan materi bagian pemilu pada masa Orde Lama. Orde Lama terjadi pada 15 Juli 1956 hingga Maret 1966. Pada masa Orde Lama, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai presiden yang pertama. Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden selama kurun waktu 10 tahun dan tidak ada lagi pemilihan presiden setelahnya. Yang kemudian, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan nomor 3 MPRS 1963. Dan pada masa Orde Lama ini, Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Filzah Izzati Ismah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemilu dan juga pemilu kada pada masa Orde Baru. Nah, pemilu pada masa Orde Baru pertama kali terjadi pada tahun 1971. Pada tahun 1971 ini, pemilu pada saat itu menganut multipartai, di mana terdapat lebih dari satu partai pada saat itu. Namun dibatasi hanya ada 10 partai. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, pemilu-pemilu berikutnya, yaitu pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1997, Presiden Soeharto melakukan fusi, yaitu di mana adanya pembatasan partai lagi yang terjadi sehingga tersisa hanya ada 3 partai pada saat itu. Yang pertama ada Golkar, kemudian PDIP, dan juga P3. Nah, pada pemilu-pemilu yang terjadi saat era Orde Baru itu, semua pemilu hanya dimenangkan oleh Partai Golkar. Begitu pula dengan sistem pemerintahan kebanyakan didominasi oleh Partai Golkar. Nah, dari sinilah timbul persepsi yang mengatakan bahwa pada masa Orde Baru menganut sistem partai tunggal, bukan multipartai. Hal ini berdasarkan dari definisi yang diungkapkan oleh Maurice Duverger yang menyatakan bahwa terdapat 2 definisi mengenai sistem partai tunggal. Yang pertama, adanya sebuah negara yang memang hanya memiliki satu partai saja. Kemudian yang kedua yaitu ada negara yang memiliki beberapa partai namun hanya didominasi oleh satu partai saja. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru, di mana terdapat beberapa partai namun hanya ada satu partai yang mendominasi. Pada pemilu tahun 1971 sampai dengan 1997 menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional, di mana DPR dan juga DPRD memiliki keterwakilan yang sama atau seimbang dengan para pemilih yang memberikan suaranya pada saat mengenai pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, tepatnya ketika pemilihan kepala daerah, sistem pemerintahan daerah itu sangat dikontrol dan juga sangat didominasi oleh kebijakan dari pemerintahan pusat termasuk presiden. Nah, presiden memiliki kriteria yang melihat bagaimana seorang kepala daerah itu cukup mampu atau mumpuni untuk menduduki kursi sebagai seorang pemimpin dalam suatu daerah atau menjadi seorang kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang dimana di sini juga mekanisme dari pemilihan DPRD juga dikontrol oleh
pemerintahan pusat. Nah, mengenai pemilihan kepala daerah sendiri, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah sangat didominasi oleh pemerintahan pusat karena pemerintahan pusat atau presiden beranggapan bahwasanya seorang gubernur, wali kota, ataupun bupati harus memiliki kriteria yang bisa membuat adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Misalnya saja, apabila ada dua pasangan calon, yang mana satu calon ini memiliki dukungan yang cukup banyak dari para legislator, namun apabila presiden memiliki penilaian yang berbeda, bahwasanya walaupun ada calon yang tidak memiliki dukungan yang terlalu banyak dari para legislator, namun apabila presiden berkehendak bahwa telah memenuhi kriteria, maka calon tadi bisa diangkat menjadi seorang kepala daerah, atau menjadi wali kota, bupati, ataupun gubernur. Nah, itu saja penjelasan atau materi mengenai pemilu dan juga pemilu kada pada masa Orde Baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nurdin Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kada gubernur dan bupati maupun wali kota di daerah reformasi. Yang pertama adalah pemilu presiden dan wakil presiden di daerah reformasi. Pemilu presiden dan wakil presiden di daerah reformasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999. Dasar hukum pelaksanaan pemilu ini adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang kedudukan DPR, MPR, serta DPRD. Pada pelaksanaan pemilu 1999 ini, pemilu percepatan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu di era Orde Baru sebelumnya, di mana pelaksanaan pemilu terletak berbedanya hanya pada kontestan pemilu, di mana di era reformasi tercatat menggunakan sistem multipartai, sedangkan di era Orde Baru hanya terdapat 3 partai besar saja. Di era reformasi ini kurang lebih partai yang mendaftarkan diri adalah terdapat 141 partai dan hanya lolos 41 partai untuk mengikuti pemilu. Pelaksanaan pemilu pertama kali di era reformasi ini dilaksanakan itu pada tanggal 21 Oktober 1999, itu pemilihan presiden, dan pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu pada tanggal 22 Oktober 1999. Pemilu secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 inilah kita melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dengan dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 untuk pemilu dan Undang-Undang khusus pemilu tentang pemilihan presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Nah, pada pemilu 2004 inilah kita melaksanakan pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat, di mana presiden dan wakil presiden ditunjuk langsung oleh masyarakat. Pada pemilu 2009, dasar hukum dari pemilu 2004 hanya terdapat perbaikan sedikit, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang khusus pemilihan presiden dan wakil presiden dari Undang-Undang Nomor 23 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Dan pemilihan pada 2014 dan 2019 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2004. Hanya dasar hukum dan sistem pemilunya diperbaiki lebih baik. Selanjutnya, pada pelaksanaan pemilu kada pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999, yaitu tepatnya dasar hukum yang digunakan pada pemilu kada ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan ruang kepada masyarakat kepada daerah
untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing. Sehingga pada tahun 1999 ini adanya berkembang pesatan pemecahan daerah, sehingga terjadi pemilihan kepala daerah yang begitu banyak. Dasar hukum pada pemilu kada yang dilaksanakan pada tahun 1999 tadi ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu daerah Orde Baru, di mana pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999 ini berbedanya hanya pada pelaksanaan pemilu daerah Orde Baru, presiden dipilih oleh kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati. DPRD mengajukan nama-nama dan dipilih oleh presiden. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu kada tahun 1999 ini, DPRD tingkat daerah, baik itu gubernur tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, memilih kepala daerahnya sendiri. Barulah pada tahun 2004 melihat euforia pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan, maka adanya inisiatif untuk melaksanakan pemilu kada secara langsung juga. Dasar hukum yang digunakan pada pelaksanaan pemilu kada tahun 2005, dasar hukumnya menggunakan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, pada pelaksanaan pemilu 2005, pemilu kada pertama kali tahun 2005 inilah Indonesia menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pada tahun 2009, dasar hukum pelaksanaan pemilu kada dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009. Untuk seterusnya pelaksanaan pemilu kada tingkat gubernur maupun tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten tidak jauh berbeda dengan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2005, pemilu kada yang dilaksanakan tahun 2005 ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kada gubernur dan wali kota maupun gubernur dan wali kota ataupun bupati. Kurang lebihnya saya kembalikan ke host. Ya, kesimpulannya adalah pada masa Orde Lama, pemilu belum sempat terrealisasikan karena masih menjadi wacana nasional. Sedangkan untuk pemilu kada pada masa Orde Lama juga masih terbentur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional, yang mana undang-undang ini bermaksud untuk merubah sifat Komite Nasional menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, dan yang menganut sistem perwakilan. Nah, untuk pemilu kada pada masa Orde Baru, mekanisme pemilihannya di DPRD yang juga dikontrol oleh presiden. Sedangkan pada masa reformasi, pemilu dilaksanakan tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada tahun 2004 barulah terlaksana pemilu yang benar-benar langsung dan bebas. Pada awal reformasi, pemilu kada masih dikawal oleh presiden. Sedangkan pada tahun 2005 barulah pemilu kada benar-benar dilakukan secara bebas dan langsung karena masih menjadi euforia dari pemilu pada tahun 2004. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.